Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin. Dan hari ini kita akan membawakan sebuah kisah horor yang cukup menyeramkan. Kisah ini dimulai tentang seorang wanita bernama Rina yang terpaksa pulang kampung karena mendapat kabar neneknya telah meninggal dunia. Dan di saat itulah dia juga mendapatkan warisan sebuah kain batik yang sangat bagus dan sangat istimewa. Tapi dari kain batik itu selalu mengeluarkan darah segar setiap malam Jumat Kliwon. Penasaran dengan kisah Rina selanjutnya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Pintu kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun terbuka perlahan dengan bunyi berdecit yang lembut, seolah rumah itu sendiri sedang menyambut kedatangan seseorang yang sudah lama tidak datang. Udara dalam ruangan langsung menyelimuti Rina dengan aroma khas yang tak akan pernah dia lupakan. Campuran kayu cendana dari furnitur yang dirawat dengan cermat, bunga melati kering yang ditempatkan di vas kecil di atas meja, dan sedikit nuansa lengkuas yang selalu ada di setiap sudut rumah neneknya. Rina adalah perempuan berusia 25 tahun dengan rambut hitam lurus yang sering dia kucurkan di pundaknya. Wajahnya yang cerah kini sedikit kusam akibat perjalanan panjang dari kota ke desa yang terletak di lereng gunung. Pakaiannya sederhana, celana panjang dan baju lengan panjang warna biru muda sesuai dengan gaya yang selalu dia pakai saat pulang ke desa. Langkah kakinya terasa ringan saat memasuki ruangan tamu yang masih sama persis seperti dulu. Tidak ada satupun barang yang berubah tempat. Meja kayu jati yang permukaannya masih berkilau meskipun sudah tua. Kursi empuk berlapis kain sutra warna krim yang selalu dibuat rapi tanpa ada satu lipatan pun. Lukisan pemandangan sawah yang digambar oleh neneknya sendiri masih terpajang rapi di dinding bagian kanan. Dan di sudut paling dalam kamar tidur nenek yang terletak di belakang tirai kain renda putih yang sedikit kusam akibat usia, tampak sebuah kotak kayu besar yang bentuknya persegi panjang dengan ujung yang dibulatkan rapi. Kotak itu terbuat dari kayu mahoni yang warnanya sudah menjadi coklat tua pekat, dengan ukiran bunga melati yang sangat detail di setiap sisinya. Dan pada bagian depan ada kunci kecil yang mengkilap, meskipun sudah tidak terpakai selama bertahun-tahun. Di atas permukaan kotak itu, sebuah amplop putih biasa ditempel dengan hati-hati menggunakan selotip bening, dan di sana tertulis pesan dengan tulisan tangan yang rapi dan jelas. Kotak itu hanya boleh dibuka setelah 3 bulan ya nak? Rina menghela napas panjang sambil melihat sekeliling ruangan. Neneknya, Sri Rahayu, baru saja meninggal 3 bulan yang lalu setelah menjalani masa sakit yang panjang. Sejak kecil, Rina selalu menghabiskan musim panasnya di rumah nenek ini, belajar membuat kue tradisional, mendengar cerita tentang kehidupan neneknya saat muda, dan membantu merawat kebun melati serta anggrek yang ada di belakang rumah. Neneknya adalah orang yang paling dekat dengannya, lebih dari ibunya sendiri yang selalu sibuk dengan pekerjaannya di kota. Saat menerima kabar bahwa neneknya telah wafat, Rina langsung merasa seperti ada bagian penting dari dirinya yang hilang. Pamannya, Slamet, yang tinggal di desa sebelah, telah menjaga rumah ini selama 3 bulan terakhir sesuai dengan keinginan nenek sebelum wafat. Beberapa hari yang lalu, pamannya menghubunginya dengan suara yang penuh kesedihan. "Rina, nenek menyimpan sesuatu untukmu di dalam kotak kayu itu. Dia bilang kamu yang berhak membukanya setelah waktu 3 bulan berlalu. Kamu harus datang segera untuk mengambilnya." Tanpa berpikir panjang, Rina mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah swasta di kota dan memulai perjalanan yang memakan waktu 6 jam dengan kendaraan umum. Saat tiba di desa, suasana yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain dan aktivitas warga sepertinya menjadi lebih tenang dari biasanya. Beberapa tetangga yang melihatnya datang langsung menghampiri dengan wajah penuh simpati, menyapa dia dengan lembut dan mengingatkan akan betapa neneknya dicintai oleh semua orang di desa. Bu Sri Rahayu adalah orang yang baik hati sekali, selalu bersedia membantu siapa saja yang membutuhkan,
kata Bu Martini, tetangga sebelah yang sering membantu neneknya saat sakit. Dia sering bercerita tentangmu, Rina. Katanya kamu adalah anak yang paling cerdas dan penyayang di antara semua cucunya. Rina hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata yang ingin keluar, menahan diri untuk tidak menangis di depan orang lain. Setelah menyelesaikan beberapa urusan kecil dengan pamannya dan menerima kunci kecil berbentuk hati yang digunakan untuk membuka kotak itu, Rina memasuki kamar tidur neneknya sendirian. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dibandingkan ruangan lain dan aroma bunga melati terasa lebih kuat. Kasur besar dengan bantal berlapis kain batik warna merah muda masih dibuat rapi. Meja rias kayu kecil dengan cermin yang sudah agak kusam masih ditempeli foto-foto lama. Foto neneknya saat muda, foto keluarga besar saat perayaan hari raya, dan foto Rina sendiri saat masih kecil sedang bermain di kebun belakang rumah. Di atas meja rias itu, sebuah botol parfum kayu cendana yang sudah hampir habis masih berdiri rapi, sama seperti neneknya selalu letakkan setiap hari. Rina meraih botol itu dengan hati-hati, membukanya sebentar dan menghirup aromanya. Aroma yang selalu membuatnya merasa aman dan tenang setiap kali berada di dekat neneknya. Setelah beberapa saat menghabiskan waktu untuk melihat-lihat barang-barang neneknya dan mengingat kenangan indah bersama sang nenek, Rina akhirnya menghampiri kotak kayu besar yang terletak di sudut kamar. Kunci kecil yang diberikan pamannya terasa hangat di telapak tangannya, seolah menyerap panas dari tubuhnya. Dia mengambil kunci itu dengan hati-hati, menyisipkannya ke dalam lubang kunci dan memutarnya perlahan. Bunyi klik yang jelas dan terdengar jelas di dalam kamar yang sunyi membuat hatinya berdebar kencang, seperti ada sesuatu yang penting akan segera terungkap. Setelah kunci terbuka, Rina menarik tutup kotak dengan lembut, menggunakan kedua tangannya untuk menghindari membuat suara yang terlalu keras. Di dalam kotak, terlihat sehelai kain batik yang dilipat rapi dengan pola yang sangat indah. Warna dasar kain itu adalah biru tua yang dalam, hampir seperti warna malam yang penuh dengan bintang, dengan motif bunga melati dan anggrek yang dihiasi dengan warna putih dan kuning keemasan. Setiap garis pada motifnya terlihat sangat halus dan rapi, menunjukkan bahwa kain itu dibuat dengan tangan yang mahir dan penuh perhatian. Rina meraih kain batik itu dengan hati-hati, merasa teksturnya yang lembut seperti sutra saat menyentuh kulit tangannya. Berat kain itu pas, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, menunjukkan bahwa kain itu dibuat dari bahan berkualitas tinggi. Di sebelah kain batik, ada sebuah amplop kecil berwarna coklat tua yang sudah agak kusam akibat usia, dan di dalamnya terdapat selembar kertas putih yang sudah mulai menguning. Rina membuka amplop itu dengan hati-hati, mengambil selembar kertas dan membacanya dengan seksama. Tulisan tangan neneknya yang khas terlihat jelas di atasnya. Ini batik yang kubuat sendiri saat muda. Jaga dengan baik. Jangan pernah membawanya keluar pada malam Jumat Kliwon. Rina mengernyitkan kening sambil membaca pesan itu berulang kali. Neneknya memang selalu sangat taat pada tradisi dan kebiasaan lama yang ada di desa, sering bercerita tentang makna dari setiap hari dalam kalender Jawa dan pentingnya menghormati leluhur serta alam sekitar. Namun pesan yang tertulis di surat itu terasa berbeda dari biasanya. Ada nada khawatir dan kekhawatiran yang terasa dalam setiap kata, seolah neneknya sedang memperingatkan dia akan sesuatu yang sangat berbahaya. Rina melihat kembali ke arah kain batik yang sedang berada di pangkuannya, mencoba mencari sesuatu yang mungkin menjadi alasan bagi peringatan neneknya. Namun kain itu terlihat sempurna. Tidak ada satupun cacat atau noda yang terlihat di permukaannya. Setelah beberapa saat berpikir, dia memutuskan untuk menggantungkan batik itu di dalam lemari kayu yang terletak di bagian dalam kamar, di antara baju-baju neneknya yang sudah tidak terpakai lagi. Dia melipat kain batik dengan hati-hati, memastikan tidak ada satu lipatan pun yang merusak motifnya, lalu menggantungkannya dengan lembut di atas gagang kayu yang ada di dalam lemari. Setelah selesai melakukan itu, rasa kelelahan yang luar biasa menyerang tubuhnya. Perjalanan panjang dan emosi yang terkumpul sepanjang hari membuatnya merasa sangat lelah. Rina segera membersihkan diri sebentar di kamar mandi
yang terletak di belakang rumah, mengenakan piyama katun warna putih yang selalu dia gunakan saat menginap di rumah neneknya, lalu langsung berbaring di atas kasur besar yang sudah dia kenal sejak kecil. Kasur itu masih terasa empuk dan nyaman, dengan aroma bunga melati yang berasal dari sprei yang selalu dicuci neneknya dengan air rebusan bunga melati segar. Dalam waktu singkat, Rina tertidur nyenyak dengan wajah yang rileks, tanpa menyadari bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon yang selalu diperingatkan oleh neneknya. Tengah malam, ketika dunia luar sudah terbenam dalam kegelapan yang pekat dan hanya suara nyamuk serta serangga kecil yang terdengar di luar rumah, Rina tiba-tiba terbangun dengan tiba-tiba. Ada suara yang jelas terdengar di dalam kamar. Suara tetesan cairan yang jatuh ke lantai kayu dengan bunyi tetap, tetap, tetap. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk membangunkan seseorang yang sedang tidur nyenyak. Rina membuka mata perlahan, merasakan kedinginan yang luar biasa menyelimuti tubuhnya meskipun dia sudah menggunakan selimut tebal. Dia melihat ke sekeliling kamar dengan mata yang masih sedikit kabur akibat tidur, mencoba mencari sumber suara yang membuatnya terbangun. Saat pandangannya mulai fokus, dia melihat ke arah lemari kayu yang terletak di bagian dalam kamar. Ada percikan cairan berwarna merah pekat yang terus menetes dari arah tempat dia menggantungkan kain batik, jatuh ke lantai kayu dengan bunyi yang sama seperti yang dia dengar tadi. Cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela membuat cairan itu tampak lebih jelas, memberikan kilauan merah yang mencolok di atas lantai kayu yang berwarna coklat muda. Hati Rina mulai berdebar kencang. Rasa takut yang dia rasakan semakin meningkat dengan setiap detik yang berlalu. Dia meraih senter kecil yang selalu dia letakkan di sisi kasur, menyalakannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Cahaya putih dari senter itu menerangi seluruh kamar, membuat setiap sudutnya terlihat jelas. Dia bergerak perlahan dari atas kasur, menjatuhkan selimutnya dengan hati-hati dan menuruni kaki ke lantai. Kedinginan yang dia rasakan semakin kuat, seolah ada angin dingin yang terus menerpa tubuhnya dari arah lemari. Dengan langkah yang pelan dan hati-hati, Rina mendekat ke arah lemari kayu, mengarahkan senternya ke arah tempat dia menggantungkan kain batik. Saat dia semakin dekat, pandangannya semakin fokus pada kain batik itu, dan wajahnya langsung berubah menjadi penuh ketakutan. Noda darah yang jelas dan besar terlihat di bagian tengah kain batik, tepat di atas motif bunga melati yang indah. Warna darahnya sangat merah pekat, seolah berasal dari sesuatu yang baru saja terluka. Rina ingat dengan jelas bahwa kemarin malam, bahkan beberapa jam yang lalu, kain batik itu masih bersih, sempurna tanpa ada satupun noda atau cacat di permukaannya. Bagaimana mungkin bisa ada darah di sana? Tidak ada orang lain di dalam rumah selain dirinya sendiri, dan dia pasti tidak melakukan apa-apa yang bisa membuat kain itu terkena darah. Tanpa berpikir panjang, Rina segera membuka pintu lemari dan mengambil kain batik itu dengan hati-hati, menggunakan kedua tangannya untuk menghindari menyentuh noda darahnya. Dia membawa kain itu ke dekat meja rias, menaruhnya dengan lembut di atas permukaan meja yang bersih dan mengarahkan senternya ke arah noda darah yang ada di atasnya. Setelah melihat dengan lebih dekat, dia menemukan bahwa darah itu bukan hanya berada di permukaan kain. Seolah-olah darah itu telah meresap dalam setiap serat kain batik, menyebar ke sekitar motif bunga melati dengan pola yang menyerupai akar tanaman. Rina segera mengambil kain lap bersih yang ada di atas meja, mencoba dengan sekuat tenaga untuk membersihkan noda darah itu. Dia menggosoknya dengan lembut lalu dengan lebih keras, menggunakan sedikit air dari ember yang ada di kamar mandi untuk membantu membersihkannya. Namun tidak ada gunanya. Darah itu tetap berada di sana, tidak sedikit pun hilang atau memudar warnanya. Bahkan setelah dia menggosoknya dengan sabun cuci piring yang biasanya digunakan untuk membersihkan noda sulit, noda darah itu masih tetap jelas terlihat, seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kain batik itu sendiri. Saat Rina sedang mencoba membersihkannya dengan segala cara yang dia tahu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kain batik itu seolah mulai menghangat di tangannya, seperti ada sumber panas yang berasal dari dalam kain itu sendiri.
Suara pelan seperti desisan angin mulai terdengar di telinganya. Dan di antara desisan itu, dia bisa menyebutkan kata-kata yang jelas, namun sangat merindingkan hatinya. Kamu sudah membukanya. Sekarang kamu harus tahu semuanya. Kemarin malam telah berlalu dengan sangat sulit bagi Rina. Setelah mencoba segala cara untuk membersihkan noda darah pada kain batik, namun tidak berhasil sedikit pun, dia akhirnya memutuskan untuk menggantungkannya kembali di dalam lemari kayu. Meskipun rasa takut yang menusuk sudah menguasai seluruh pikirannya. Dia tidak bisa tidur lagi setelah itu. Hanya bisa duduk di tepi kasur sambil menatap arah lemari dengan mata yang penuh ketakutan dan kebingungan. Cahaya fajar mulai menyinari langit melalui celah jendela kamar saat jam menunjukkan pukul 5 pagi, memberikan penerangan lembut yang membuat ruangan terasa lebih hangat dan aman dibandingkan dengan kegelapan malam yang penuh dengan misteri. Rina berdiri perlahan, merasakan tubuhnya yang sangat lelah akibat tidak tidur sepanjang malam. Dia mandi sebentar untuk menyegarkan diri, mengenakan baju baru berwarna biru muda dengan rok panjang warna coklat tua, lalu mengambil kain batik itu dengan hati-hati dari dalam lemari. Dia membungkusnya dengan kain-kain putih bersih agar tidak menarik perhatian orang lain saat dia pergi ke rumah pamannya. Rumah pamannya Slamet terletak di ujung desa, sekitar 500 meter dari rumah neneknya, di tepi jalan desa yang dipenuhi dengan pepohonan rindang yang memberikan naungan sejuk di siang hari. Udara pagi desa terasa sangat segar, dengan aroma tanah basah dan bunga kembang yang tumbuh liar di sisi jalan. Beberapa ayam kampung berkeliaran bebas di halaman rumah warga, sementara beberapa orang sudah mulai beraktivitas dengan membawa alat kerja ke kebun atau sawah mereka. Rina berjalan dengan langkah yang cepat, namun hati-hati, menyembunyikan kain batik yang di bawah lengan kirinya. Beberapa tetangga yang melihatnya datang menyapa dengan ramah, tapi Rina hanya bisa memberikan senyuman pendek karena pikirannya sudah terfokus pada satu hal saja, mencari jawaban tentang kain batik yang misterius itu. Setelah beberapa menit berjalan, dia tiba di rumah pamannya Slamet. Rumah itu terbuat dari kayu dan bambu yang dirawat dengan baik, dengan halaman yang luas dan penuh dengan tanaman buah seperti mangga, jeruk, dan pepaya. Pamannya Slamet adalah pria berusia 55 tahun dengan rambut hitam yang sudah mulai beruban di bagian dahi dan sisi kepala. Wajahnya yang keriput menunjukkan bahwa dia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Dia bekerja sebagai petani padi dan juga sebagai pembuat kerajinan tangan dari bambu, sehingga tangannya selalu penuh dengan kapalan dan bekas luka kecil akibat pekerjaannya. Saat Rina masuk ke halaman rumah, pamannya baru saja selesai membersihkan alat kerja pertaniannya dan sedang duduk di teras rumah sambil minum teh hangat bersama istrinya, Buati. "Rina nak, kamu sudah datang. Apa yang membuatmu harus datang pagi-pagi seperti ini?" tanya Buati dengan suara yang hangat dan penuh perhatian. Buati adalah wanita yang selalu ramah dan penuh kasih sayang, sering membantu Rina saat dia masih kecil dan tinggal di rumah neneknya. Rina mendekat ke arah keduanya dengan langkah yang pelan, menaruh kain batik yang dibawanya di atas meja kecil yang ada di teras rumah. "Pak Slamet, Buati, saya perlu bertanya sesuatu tentang barang warisan nenek," ucap Rina dengan suara yang sedikit gemetar akibat emosi yang terkumpul dalam dirinya. Dia membuka kain pembungkus dengan hati-hati, menunjukkan kain batik yang masih ada noda darahnya dengan jelas di bagian tengahnya. Wajah pamannya dan Buati langsung berubah menjadi sangat serius saat melihat kain batik itu. "Nenek pernah cerita tentang batik itu, Pak Slamet?" tanya Rina sambil menatap mata pamannya dengan harapan yang dalam. "Saya menemukan kain ini di dalam kotak kayu yang diberikan nenek, dan kemarin malam, saat malam Jumat Kliwon, tiba-tiba muncul noda darah di atasnya. Saya sudah mencoba membersihkannya dengan segala cara, tapi tidak berhasil sama sekali. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kain batik ini?" Pamannya Slamet menghela napas panjang. Matanya terlihat penuh dengan kesedihan dan kenangan yang sudah lama terkubur. Dia mengambil cangkir teh yang ada di depan dirinya, menghirupnya sebentar sebelum mulai berbicara dengan suara yang lembut namun jelas. "Itu batik hasil karya nenekmu,
Sri Rahayu. Saat dia berusia 20 tahun, dia sudah sangat pandai membuat batik. Tangan kanannya yang lincah bisa membuat motif-motif yang sangat indah dan detail. Banyak orang dari desa ini bahkan dari desa sekitar yang memesan batik darinya, baik untuk keperluan pernikahan, acara adat, atau hanya sebagai hiasan rumah. Pada waktu itu, nenekmu dikenal sebagai pembuat batik terbaik di seluruh wilayah ini. Pamannya menghentikan bicara sebentar, melihat ke arah kejauhan, seolah sedang merenungkan masa lalu yang jauh. Dia selalu membuat batik di ruangan kecil yang ada di belakang kamar tidurnya. Sebuah ruangan yang dia sengaja buat untuk bekerja dengan tenang tanpa diganggu oleh orang lain. Setiap malam, dia akan duduk di sana selama berjam-jam, menggunakan canting yang dibuat sendiri untuk menuangkan lilin malam pada kain dengan pola yang sudah dia rencanakan dengan matang. Motif melati dan anggrek pada batik itu adalah motif favoritnya. Katanya melati mewakili kelembutan dan cinta, sedangkan anggrek mewakili kesetiaan dan keanggunan. Lalu kenapa ada darah di atasnya, Pak? Tanya Rina dengan suara yang semakin kuat. Rasa ingin tahu yang sudah tidak tertahankan mulai muncul dalam dirinya. Apakah ada sesuatu yang tidak pernah dikatakan nenek tentang batik ini? Mengapa dia memperingatkan saya untuk tidak membawanya keluar pada malam Jumat Kliwon? Pamannya menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah yang semakin sedih. Saya tidak tahu pasti, Nak. Saya masih kecil saat itu. Baru berusia 10 tahun. Jadi banyak hal yang tidak saya ketahui dengan jelas. Yang saya ingat, nenek pernah bilang bahwa batik itu menyimpan cerita yang belum selesai. Sebuah cerita yang membuatnya sangat sedih dan tidak bisa dilupakan sampai akhir hayatnya. Dia juga selalu sangat hati-hati dalam menyimpan batik itu, selalu menyembunyikannya di dalam kotak kayu dan tidak pernah membukanya saat malam Jumat Kliwon tiba. Bahkan ketika ada tamu yang ingin melihat karya terbaiknya, nenek selalu mengatakan bahwa batik itu sudah tidak bisa dilihat lagi karena sudah rusak parah. Pamannya mendekat ke arah Rina, menepuk bahunya dengan lembut sebagai tanda dukungan. Kalau boleh saya sarankan, Nak, simpan saja batik itu kembali ke kotak kayu dan jangan pernah buka lagi. Beberapa cerita dari masa lalu sebaiknya tetap tertutup dan tidak perlu dibuka kembali, terutama jika cerita itu menyimpan rasa sakit dan kesedihan yang dalam. Nenekmu menyembunyikannya dengan alasan yang baik, dan saya yakin dia hanya ingin melindungi kita semua dari hal-hal yang tidak bisa kita fahami atau kendalikan. Rina mengangguk sebentar saat mendengar kata-kata pamannya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam dan hanya menerima penjelasan yang tidak jelas seperti itu. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia ketahui tentang batik itu. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa neneknya selalu terlihat sedih setiap kali berbicara tentang masa mudanya. Setelah berterima kasih kepada pamannya dan Buati serta meminta izin untuk kembali, Rina mengambil kain batik itu dan berjalan pulang ke rumah neneknya dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Setelah sampai di rumah, Rina langsung masuk ke kamar yang dulunya digunakan sebagai ruang kerja neneknya untuk membuat batik. Ruangan itu terletak di belakang kamar tidur, dengan jendela kecil yang menghadap ke kebun melati dan anggrek yang sudah mulai tumbuh liar akibat tidak terawat selama beberapa bulan terakhir. Di dalam ruangan masih ada meja kerja kayu dengan semua alat batik yang pernah digunakan neneknya. Canting dengan berbagai ukuran, lilin malam dalam wadah kayu, bahan pewarna alami dari daun dan buah-buahan, serta beberapa kain putih yang belum pernah dihiasi dengan motif apapun. Rina menaruh kain batik itu di atas meja kerja, lalu mengambil laptop kecil yang dia bawa dari kota. Dia menghubungkannya ke jaringan internet menggunakan modem portable, lalu mulai mencari informasi tentang batik tradisional dan makna dari motif-motif yang digunakan dalam pembuatannya. Dia mengetik berbagai kata kunci seperti makna motif melati pada batik, sejarah batik tradisional di desa, dan pembuat batik terkenal tahun 1960 EN ke dalam mesin pencari. Beberapa artikel dan situs web muncul dengan informasi yang menarik, menjelaskan tentang berbagai jenis motif batik dan maknanya dalam budaya Indonesia. Namun tidak ada satupun informasi yang bisa menjelaskan tentang kain batik yang dimilikinya
atau tentang neneknya sebagai pembuat batik. Rina merasa sedikit kecewa, tapi tidak menyerah. Dia terus mencari dengan kata kunci yang lebih spesifik, batik melati anggrek. Setelah beberapa menit mencari, sebuah postingan lama dari sebuah forum diskusi tentang sejarah lokal muncul di layar laptopnya. Postingan itu dibuat pada tahun 2010 oleh seseorang dengan nama pengguna Sejarawan Desa dan berisi cerita tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 di desa tersebut. Judul postingannya cukup menarik perhatian. Kisah wanita pembuat batik yang hilang tanpa jejak pada malam Jumat Kliwon. Rina mengklik postingan itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu membacanya dengan seksama. Isi postingannya menjelaskan bahwa pada tahun 1965, ada seorang wanita muda yang sangat pandai membuat batik yang tinggal di desa tersebut. Wanita itu terkenal karena keahliannya dalam membuat motif melati dan anggrek yang sangat indah. Banyak orang yang datang dari jauh hanya untuk memesan batik darinya. Namun pada suatu malam Jumat Kliwon, wanita itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari rumahnya, bersama dengan sehelai batik yang baru saja dia selesaikan. Keluarganya mencari dia kemana-mana, tapi tidak menemukan satupun jejak atau informasi tentang keberadaannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah dibawa pergi oleh roh-roh yang tidak senang dengan karya batiknya, sementara yang lain mengatakan bahwa dia telah melarikan diri bersama seseorang yang tidak disetujui oleh keluarganya. Nama yang tertera pada cerita itu membuat hati Rina berdebar kencang dan rasa takut yang luar biasa menyerangnya. Sri Rahayu. Rina membaca postingan itu berulang kali untuk memastikan bahwa dia tidak salah membaca. Nama neneknya jelas tertera di sana, bersama dengan deskripsi tentang batik yang dibuatnya yang persis sama dengan yang dia miliki sekarang. Bagaimana mungkin neneknya pernah hilang tanpa jejak pada tahun 1965, padahal dia tahu bahwa neneknya hidup sampai usia lanjut dan meninggal hanya 3 bulan yang lalu. Semua hal yang dia ketahui tentang neneknya tiba-tiba terasa tidak nyata lagi. Seolah ada bagian besar dari kehidupan neneknya yang selalu disembunyikan darinya. Dia menutup laptop dengan keras, membuat suara yang terdengar sangat nyaring di dalam ruangan yang sunyi. Rina melihat ke arah lemari kayu yang terletak di kamar tidur, tempat dia menyimpan kain batik itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon lagi. 2 malam berturut-turut. Tanpa sadar, keringat dingin mulai menetes di dahinya dan punggungnya merasa sangat dingin seolah ada orang yang berdiri di belakangnya. Dia menoleh perlahan, tapi tidak ada orang di sana. Namun suara pelan seperti nyanyian mulai terdengar dari arah lemari, suara yang sangat mirip dengan nyanyian neneknya yang dulu sering dia nyanyikan saat membacakan dongeng padanya saat kecil. Suaranya lembut namun penuh dengan kesedihan, menyanyikan lagu daerah yang sudah jarang terdengar lagi di desa ini. Rina merasa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya bisa berdiri di sana sambil menatap arah lemari dengan mata yang penuh ketakutan. Suara nyanyian semakin jelas dan kuat, sementara dari balik tirai kain renda putih yang memisahkan kamar tidur dengan ruang kerja, dia bisa melihat bayangan seseorang yang sedang berdiri dan menyanyi dengan penuh perasaan. Bayangan itu mengenakan pakaian panjang dengan pola yang sangat mirip dengan motif pada kain batik yang dia miliki. Suara nyanyian semakin jelas dan merdu, mengisi setiap sudut kamar dengan nada yang penuh kesedihan dan kerinduan. Itu adalah lagu daerah yang dulu sering dinyanyikan neneknya Sri Rahayu saat mereka duduk bersama di teras rumah pada sore hari, sambil mengupas kelapa atau membuat kerajinan tangan dari daun pandan. Rina merasa tubuhnya terus-menerus gemetar. Keringat dingin menetes deras di bawah lengan dan punggungnya. Namun dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Matanya terpaku pada arah lemari kayu yang terletak di bagian dalam kamar, di mana cahaya bulan yang masuk melalui jendela membuat kain batik itu tampak semakin jelas. Dengan tangan yang bergetar hebat, dia meraih senter kecil yang masih ada di saku bajunya, menyalakannya dengan suara klik yang terdengar sangat nyaring di dalam ruangan yang sunyi dan penuh dengan ketegangan.
Cahaya putih dari senter itu menerangi seluruh kamar, membuat setiap bayangan terlihat lebih jelas dan mengerikan. Dengan langkah yang sangat pelan dan hati-hati, seolah khawatir akan mengganggu sesuatu yang sangat sakral, Rina mendekat ke arah lemari kayu. Saat dia semakin dekat, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Kain batik yang tadinya digantungkan rapi di dalam lemari sekarang terbangun sendiri di udara, melayang dengan anggun seolah ada orang yang memakainya dengan sopan. Noda darah yang tadinya hanya berada di bagian tengah kain kini semakin banyak, mengalir perlahan dari setiap sudut motif bunga melati dan anggrek, menetes ke lantai kayu dengan bunyi tetap, tetap, tetap. Seperti yang dia dengar pada malam sebelumnya. Darah itu tidak hanya menetes secara acak, melainkan membentuk pola yang teratur seperti jalan setapak kecil yang mengarah ke dinding belakang kamar. Dinding yang terbuat dari kayu jati tua yang sudah menjadi warna coklat gelap akibat usia. "Siapa kamu?" teriak Rina dengan suara yang gemetar dan sedikit terdengar serak akibat ketakutan yang melanda dirinya. Dia mengarahkan senternya ke arah kain batik yang melayang di udara, tapi tidak ada sosok yang terlihat di balik kain itu. Hanya bayangan tipis yang tampak seolah ada seseorang yang berdiri di sana, mengenakan kain batik itu dengan penuh keanggunan. "Apa yang kamu inginkan dariku? Mengapa kamu menggangguku seperti ini?" Tanpa memberikan jawaban apapun, kain batik itu mulai bergerak perlahan ke arah dinding belakang kamar, mengikuti pola jalan setapak darah yang sudah terbentuk di lantai. Rina merasa ada kekuatan yang tidak bisa dia lawan menariknya untuk mengikuti kain batik itu. Seolah ada suara dalam dirinya yang mengatakan bahwa dia harus tahu apa yang tersembunyi di balik dinding itu. Dia mengikuti kain batik dengan langkah yang goyah, mata tidak pernah menyimpang dari arah yang dituju oleh kain itu. Saat sampai di depan dinding belakang kamar, kain batik itu berhenti melayang dan mengarah ke bagian kayu yang sedikit melengkung dan tampak berbeda dari bagian lainnya. Permukaannya lebih kusam dan terlihat seperti pernah dipindahkan berkali-kali. Tanpa berpikir panjang lagi, karena rasa ingin tahu sudah mengalahkan rasa takut dalam dirinya, Rina mengangkat tangan kanannya dan menekan bagian kayu yang melengkung itu dengan keras. Bunyi klik yang terdengar jelas membuat seluruh dinding sedikit bergetar, dan kemudian bagian kayu itu mulai terbuka perlahan ke sisi kanan, seperti pintu rahasia yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Udara dingin yang sangat kuat segera keluar dari dalam ruangan kecil yang terbuka, membawa aroma kayu basah, lilin malam yang sudah padam, dan sesuatu yang lain, aroma bunga melati yang sangat kuat namun juga sedikit menyengat seperti darah segar. Rina mengarahkan senternya ke dalam ruangan yang gelap gulita itu, dan apa yang dia lihat membuatnya merasa seperti napasnya terhenti sejenak. Di dalam ruangan kecil yang tidak lebih besar dari 3 meter kali 3 meter itu, terdapat meja kerja batik yang sama persis dengan yang ada di ruang kerja neneknya di belakang rumah. Meja kayu tua dengan permukaan yang sudah licin akibat sering digunakan. Di atasnya tersusun rapi semua alat yang dibutuhkan untuk membuat batik. Ada beberapa canting dengan berbagai ukuran ujungnya yang masih mengkilap. Wadah kayu berisi lilin malam yang masih banyak. Mangkuk kecil berisi pewarna alami dari daun indigo dan buah mengkudu, serta beberapa kain putih yang sudah mulai dibuat pola awalnya dengan lilin malam. Di sudut kanan ruangan, terdapat sebuah rak kayu kecil yang berisi beberapa buku catat tua yang sudah menguning akibat usia dan udara yang lembab di dalam ruangan. Salah satu buku catatan itu terletak terbuka di atas meja kerja, seolah-olah seseorang baru saja berhenti membacanya beberapa saat yang lalu. Dengan hati-hati dan tangan yang masih bergetar, Rina memasuki ruangan kecil itu dan mendekat ke arah meja kerja. Udara di dalam ruangan terasa sangat dingin dan penuh dengan energi yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Dia meraih buku catatan tua itu dengan kedua tangannya, merasa kulitnya sedikit kesemutan saat jari-jarinya menyentuh sampul buku yang terbuat dari kain kasar. Dia membukanya dengan sangat perlahan agar halamannya tidak sobek, dan tulisan tangan neneknya yang khas serta sangat rapi terlihat jelas di atas kertas yang sudah menguning. "Hari ini saya bertemu dengan Budi.
seorang petani dari desa sebelah yang datang ke rumah untuk memesan batik untuk pernikahan saudarinya. Dia memiliki senyuman yang hangat dan mata yang penuh kebaikan, serta tangan yang penuh dengan kapalan akibat bekerja keras di sawah setiap hari. Dia bukan dari suku kita, dan bahasa yang dia gunakan sedikit berbeda dengan bahasa yang biasa kita gunakan di desa ini. Tapi hatiku langsung terpikat padanya saat dia mulai berbicara tentang harapannya untuk masa depan dan betapa dia menghargai seni batik tradisional. Kita berbincang lama tentang banyak hal, dari cara membuat batik hingga cerita tentang kehidupan kita masing-masing. Saat dia pergi, dia memberikan saya sebuah bunga anggrek yang dia petik dari kebun keluarganya, dan kita berjanji akan bertemu lagi beberapa hari kemudian. Kita berjanji akan menikah dan hidup bersama dengan penuh cinta dan kasih sayang, tanpa memandang perbedaan yang ada di antara kita. Rina merasa air mata mulai menggenang di sudut matanya saat membaca tulisan neneknya yang penuh dengan cinta dan harapan. Dia melanjutkan membaca halaman berikutnya. Keluargaku tidak menyetujui hubungan kita sama sekali. Ketika mereka mengetahui bahwa aku sedang bertemu dengan seorang pria dari suku lain, mereka marah besar dan mengancam akan melakukan apapun untuk menghentikan hubungan ini. Mereka bilang cinta antara kita adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan, karena ada perjanjian lama antara suku kita dengan keluarga besar lainnya di desa. Perjanjian bahwa anak-anak dari kedua keluarga harus menikah untuk memperkuat hubungan antar suku. Mereka mengatakan bahwa jika aku tidak berhenti bertemu dengan Budi, mereka akan menyakiti dia dan keluarganya, bahkan mungkin membunuhnya jika aku tetap bersikeras untuk bersama dengannya. Aku merasa sangat terpaksa dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa meninggalkan Budi karena cintaku padanya sungguh tulus dan dalam, tapi aku juga tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya atau keluarganya. Halaman berikutnya membuat Rina merasa seperti ada batu besar yang tertanam di dalam hatinya. Malam Jumat Kliwon ini, aku akan membuat batik terakhir untuknya. Batik dengan motif melati untuk melambangkan cinta yang tulus dan anggrek untuk melambangkan kesetiaan yang tidak akan pernah pudar. Aku akan menuangkan semua rasa cinta, kesedihan, dan kerinduan yang ada di dalam hatiku ke dalam setiap garis dan pola pada batik ini. Tapi, kalau sesuatu terjadi padaku, kalau keluarga atau orang lain melakukan sesuatu untuk menghentikan aku dan Budi, batik ini akan menyimpan semua yang aku rasakan, semua cerita yang belum bisa aku katakan padanya, dan semua harapan yang telah kubangun untuk kehidupan kita bersama. Aku berharap bahwa suatu hari nanti, seseorang akan menemukan batik ini dan memahami apa yang aku rasakan. Seseorang yang bisa membantu aku menyampaikan pesanku kepada Budi atau kepada dunia yang telah mengingkari cinta kita. Halaman terakhir buku catatan itu tidak lagi berisi tulisan apa-apa, melainkan penuh dengan noda darah yang sudah mengering dan berwarna coklat tua pekat. Noda darah itu membentuk pola yang mirip dengan motif bunga melati pada kain batik yang dimiliki Rina. Seolah darah itu secara sengaja dibiarkan meresap ke dalam kertas untuk memberikan pesan tertentu. Di sebelah buku catatan itu, terdapat sebuah bingkai kayu kecil yang sudah kusam. Di dalamnya terdapat foto lama berwarna hitam putih yang menunjukkan sosok neneknya yang masih muda dengan wajah yang cantik dan penuh dengan keceriaan, sedang tersenyum lebar bersama seorang pria tampan dengan rambut keriting yang cukup panjang dan wajah yang kuat serta penuh dengan kebaikan. Pria itu memegang tangan neneknya dengan lembut, dan di antara mereka terdapat sebuah pot dengan bunga anggrek yang sedang mekar indah. Rina mengambil foto itu dengan hati-hati, membalikannya untuk melihat apakah ada tulisan di belakangnya. Tangan neneknya yang rapi jelas terlihat menuliskan nama dua orang pada foto itu, Sri Rahayu dan Budi Santoso. Cinta yang tidak bisa dirahasiakan lagi. Rina merasa tubuhnya menjadi lemah saat membaca nama itu. Air mata mulai mengalir deras di pipinya dan jatuh ke atas foto lama itu. Semua pertanyaan yang ada di dalam pikirannya mulai menemukan jawabannya. Mengapa neneknya selalu sedih saat berbicara tentang masa mudanya? Mengapa dia menyembunyikan kain batik itu dengan sangat hati-hati? Dan mengapa darah muncul pada kain batik itu setiap malam Jumat Kliwon?
Dia merasa seperti dia baru saja mengenal neneknya dengan benar untuk pertama kalinya dalam hidupnya, melihat sisi dari kehidupan neneknya yang selalu disembunyikan dari dunia luar. Saat dia hendak menutup buku catatan tua itu dan menyimpan foto kembali ke tempatnya, dia mendengar suara langkah kaki pelan yang terdengar dari belakangnya. Suara langkah kaki yang tidak membuat sedikit pun suara di lantai kayu karena sangat lembut dan ringan. Tanpa berani menoleh, Rina merasa udara di dalam ruangan kecil itu menjadi semakin dingin dan aroma bunga melati serta darah menjadi semakin kuat. Suara napas yang lembut terdengar sangat dekat dengan telinganya kanan, membuat rambut di lehernya berdiri tegak akibat rasa dingin dan ketakutan yang melanda dirinya. Dengan hati-hati dan sangat perlahan, Rina menoleh ke belakang menggunakan hanya mata dan bahunya. Dan apa yang dia lihat membuatnya menjerit keras dan hampir menjatuhkan buku catatan yang ada di tangannya. Di sana berdiri sosok wanita yang mengenakan kain batik yang sama persis dengan yang dimilikinya, motif melati dan anggrek dengan warna biru tua dalam yang sudah menjadi lebih gelap akibat darah yang mengalir dari tubuhnya. Wajahnya persis dengan wajah neneknya, tapi muda dan cantik seperti pada foto lama yang baru saja dia lihat. Yang paling mengerikan adalah matanya. Kedua mata wanita itu berwarna merah pekat seperti darah segar, dan darah terus mengalir dari sudut matanya, menetes ke pipinya dan lehernya, lalu meresap ke dalam kain batik yang dikenakannya dengan pola yang sama seperti pada kain batik yang dimiliki Rina. "Sri Rahayu," ucap Rina dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar di dalam ruangan kecil yang penuh dengan energi gelap dan misterius. Jantungnya berdebar dengan sangat cepat, seolah akan keluar dari dada karenanya, dan keringat dingin menetes deras di seluruh tubuhnya. Dia masih berdiri di tempatnya, tangan kanannya masih memegang buku catatan tua yang penuh dengan noda darah, sementara tangan kirinya masih menggenggam foto lama neneknya bersama Budi Santoso. Matanya tidak bisa bergerak dari sosok wanita yang berdiri tepat di depannya. Sosok yang memiliki wajah persis dengan neneknya namun muda, mengenakan kain batik yang sama dengan yang dia miliki, dengan darah yang terus mengalir dari kedua matanya yang merah pekat. Sosok itu mengangguk perlahan, gerakannya yang lambat dan anggun seolah tidak terpengaruh oleh gravitasi biasa. Saat dia mengangguk, darah mulai mengalir juga dari ujung jari tangannya yang langsing dan putih, menetes perlahan ke kain batik yang dikenakannya dan meresap ke dalam serat kain dengan pola yang sama seperti motif bunga melati dan anggrek di atasnya. Udara di dalam ruangan menjadi semakin dingin dan aroma bunga melati yang kuat kini bercampur dengan aroma darah segar yang menyengat namun tidak menjijikan, seolah darah itu membawa makna yang lebih dalam dari sekadar cairan tubuh. "Kamu datang untuk tahu seluruh cerita, bukan anakku?" ucap sosok itu dengan suara yang lembut namun jelas, menusuk ke dalam hati Rina seperti jarum yang tajam. Suaranya sama persis dengan suara neneknya yang dulu sering membacakan dongeng padanya. Namun ada nada kesedihan dan kemarahan yang sangat dalam di dalamnya. Rina tidak bisa bergerak sama sekali, seolah tubuhnya telah terpaku di tempatnya oleh kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Dia hanya bisa menatap sosok itu dengan mata yang penuh dengan campuran rasa takut, kesedihan, dan kebingungan, serta mendengar dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang sangat nyata. Namun semua yang dia rasakan, dari dinginnya udara hingga rasa sakit yang muncul di dalam hatinya, adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada dan tidak bisa diabaikan. "Setelah aku selesai membuat batik itu, batik yang sekarang kamu pegang, pada malam Jumat Kliwon yang sangat kelam itu, keluargamu menemukan kita," mulai sosok nenek muda itu dengan suara yang sedikit bergetar akibat emosi yang terkandung di dalamnya. Matanya yang merah pekat mulai menatap jauh-jauh ke belakang Rina, seolah sedang melihat kembali masa lalu yang sangat menyakitkan. "Kita sedang bertemu di ruangan kecil ini, ruangan yang aku buat khusus untuk bertemu dengannya tanpa diketahui oleh orang lain. Aku baru saja menyelesaikan batik itu dan memberikannya padanya sebagai bukti cinta dan kesetiaanku yang tidak akan pernah pudar. Kita sedang berjanji akan melarikan diri ke kota pada hari berikutnya,
mencari tempat baru di mana kita bisa hidup bersama dengan damai dan bahagia, tanpa harus takut pada orang-orang yang tidak menyetujui hubungan kita. Sosok itu menghela napas panjang, dan saat dia melakukannya, segerombolan asap putih keluar dari mulutnya, bergabung dengan udara dingin di dalam ruangan. Tetapi keluarga besar kita, termasuk ayahku sendiri yang dulu sangat mencintaiku, menemukan lokasi ruangan rahasia ini. Mereka datang dengan jumlah yang banyak, membawa tali kayu yang kuat dan berbagai alat yang digunakan untuk menyiksa orang yang dianggap telah berbuat salah menurut adat istiadat kita. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk menjelaskan diri atau meminta maaf. Mereka langsung menangkap Budi dan mengikat tangannya serta kakinya dengan tali kayu yang sangat kuat, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian mereka membawanya keluar dari rumah dan mengarah ke tepi sungai yang mengalir deras di luar desa, memaksa aku untuk mengikutinya sambil dipegang erat oleh beberapa anggota keluarga. Suara sosok itu mulai menjadi lebih keras dan penuh dengan kemarahan yang terkubur selama puluhan tahun. Mereka membawa kita ke bagian sungai yang kedalamannya sangat dalam dan arusnya sangat kuat. Tempat yang dikenal oleh semua orang di desa sebagai tempat di mana orang yang telah melakukan kesalahan besar akan diberikan hukuman mati sesuai dengan adat kuno kita. Mereka bilang itu adalah hukuman untuk cinta terlarang yang telah aku lakukan. Cinta yang dianggap sebagai dosa karena telah melanggar perjanjian lama antara suku kita dengan keluarga lain yang sudah ada sejak puluhan generasi yang lalu. Mereka bilang bahwa dengan menghancurkan cinta kita, mereka sedang melindungi kehormatan keluarga dan kesatuan antar suku yang telah ada sejak lama. Rina merasa air mata mengalir deras di pipinya, menyatu dengan keringat dingin yang menetes di wajahnya. Dia bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana keadaan neneknya saat itu, merasa sangat terpaksa dan tidak berdaya saat menyaksikan orang yang dicintainya dihukum dengan cara yang sangat kejam dan keji. Aku berteriak dan berusaha menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Lanjut sosok itu dengan suara yang sudah mulai berubah menjadi tangisan yang menyakitkan hati. Aku menggoyangkan tubuhku untuk melepaskan diri dari orang yang memegang aku. Aku menggigit tangan mereka yang menekan aku agar tidak bergerak. Aku berteriak nama Budi dengan penuh kerinduan dan kesedihan. Tapi mereka terlalu banyak dan terlalu kuat dariku. Mereka bahkan mengikatku juga ke salah satu pohon besar yang tumbuh di tepi sungai, sehingga aku hanya bisa melihat dan mendengar apa yang mereka lakukan padanya, tanpa bisa melakukan sesuatu pun untuk membantunya. Saat sosok itu bercerita, darah mulai mengalir lebih deras dari kedua matanya dan ujung jari tangannya, menetes ke lantai kayu ruangan kecil itu, dan mulai menggenang membentuk kolam kecil yang semakin membesar dari waktu ke waktu. Sebelum mereka mendorongnya ke dalam air yang dingin dan deras itu, Budi berhasil melepaskan salah satu tangannya dari tali yang mengikatnya dan menoleh ke arahku dengan mata yang penuh dengan cinta dan kesetiaan tanpa rasa dendam sama sekali. Dia berteriak dengan suara yang kuat dan jelas, meskipun suaranya hampir tertutup oleh suara arus sungai dan teriakan orang-orang yang menghukumnya. Dia berteriak bahwa cintanya akan selalu ada denganku, bahwa cinta kita tidak akan pernah mati, meskipun tubuh kita dipisahkan oleh kematian yang kejam ini. Dia bilang bahwa dia akan kembali untuk mengumpulkan janji yang belum terpenuhi, bahwa suatu hari nanti kita akan bersama lagi tanpa harus takut pada siapapun atau apapun. Pada saat itu, Rina melihat ke bawah ke tangan kanannya yang masih memegang buku catatan tua neneknya. Dia merasa sedikit basah di bagian telapak tangannya. Dan saat dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa darah mulai mengalir juga dari ujung jari tangannya sendiri. Darah yang berwarna merah pekat sama seperti darah yang keluar dari tubuh sosok nenek muda di depannya. Darah itu meresap ke dalam halaman buku catatan yang dia pegang, menyatu dengan noda darah yang sudah ada di sana, dan membentuk pola baru yang mirip dengan motif pada kain batik. Rasa takut yang luar biasa kembali menyerangnya, membuat tubuhnya gemetar dengan sangat hebat. "Nenek, kenapa darahku juga keluar?" tanya Rina dengan suara yang gemetar dan penuh dengan rasa takut yang mendalam. Dia mencoba menarik tangan kirinya untuk menyeka darah yang keluar dari tangannya. Namun darah terus mengalir dengan derasnya. Bahkan mulai muncul juga dari ujung jari kakinya
yang terasa sangat panas dan sedikit sakit. Apa yang terjadi padaku? Mengapa darahku keluar seperti ini? Sosok nenek muda itu menyeringai pelan. Senyumnya yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan membuat Rina merasa semakin takut dan cemas. Karena kamu adalah keturunan kita, anakku. Ucap sosok itu dengan suara yang kembali menjadi lembut, namun penuh dengan makna yang dalam. Darah kita sama. Darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah yang sama dengan darahku. Darah yang menyimpan semua rasa sakit, kesedihan, dan kemarahan yang aku rasakan selama puluhan tahun yang lalu. Dendam yang belum terbalas akan terus mengalir melalui darah kita. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, sampai ada seseorang yang memiliki keberanian untuk menghadapinya dan mengakhiri siklus penderitaan yang terus berlanjut ini. Sosok itu mendekat lebih dekat ke arah Rina, dan saat dia melakukannya, kain batik yang dikenakannya mulai bergerak dengan sendirinya, seperti sedang menari di udara yang dingin. Setiap malam Jumat Kliwon, batik ini akan mengingatkan kita pada apa yang mereka lakukan padaku dan Budi, mengingatkan kita pada cinta yang telah dihancurkan dan janji yang telah dilanggar. Darah yang muncul pada kain batik itu adalah darah kita yang sama, darah yang menangis atas rasa tidak adil yang telah kita alami. Dan sekarang, kamu harus memilih. Apakah akan melanjutkan dendam ini, membawa beban rasa sakit dan kemarahan ini ke generasi selanjutnya, dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan keluarga kita selama ini, ataukah kamu akan memilih untuk membayar harga yang harus dibayar untuk mengakhirinya, untuk memberikan kedamaian pada jiwaku dan jiwa Budi yang masih terjebak dalam penderitaan tanpa akhir ini? Rina merasa kepalanya mulai berputar akibat semua informasi yang dia terima dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak tahu harus memilih apa. Rasa ingin membela neneknya dan membalas dendam atas kejahatan yang telah dilakukan padanya sangat besar dalam dirinya. Namun dia juga merasa bahwa meneruskan dendam hanya akan membuat siklus penderitaan terus berlanjut tanpa akhir. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk menjawab, atau bahkan hanya mengeluarkan suara sedikit pun, pintu rahasia ruangan kecil itu tiba-tiba tertutup dengan sangat keras, membuat bunyi dentuman yang sangat nyaring, dan membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Cahaya senter yang masih ada di saku bajunya tiba-tiba padam dengan sendirinya, dan gelap total menyelimuti seluruh ruangan, membuat Rina tidak bisa melihat apa sama sekali di sekitarnya. Dalam kegelapan yang pekat itu, Rina mendengar suara teriakan yang sangat kuat dan jelas dari jauh. Suara teriakan seorang pria yang penuh dengan rasa sakit, kerinduan, dan cinta yang mendalam. Suara itu semakin dekat dengan sangat cepat, seolah pemilik suaranya sedang berlari dengan sangat cepat menuju arah ruangan kecil itu. Dia bisa mengenali suara itu dengan sangat jelas, meskipun dia belum pernah mendengarnya sebelumnya dalam hidupnya. Itu adalah suara Budi Santoso, suara orang yang dicintai oleh neneknya dan yang telah menjanjikan bahwa dia akan kembali untuk mengumpulkan janji yang belum terpenuhi. Rina mencoba membuka pintu rahasia dengan sekuat tenaga, menggunakan kedua tangan untuk menarik bagian kayu yang menutupi jalan keluar. Namun pintu itu terasa seperti dipasang dengan batu besar yang sangat berat. Tidak sedikit pun bergerak, meskipun dia sudah mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada dalam tubuhnya yang sudah sangat lelah. Darah terus mengalir deras dari ujung jari tangannya dan kakinya, menetes ke lantai kayu yang sudah kusam, dan menyatu dengan darah dari sosok nenek muda yang sebelumnya berdiri di depannya. Kolom darah yang menggenang di lantai mulai membentuk pola yang sangat jelas, pola yang mirip dengan peta desa yang dia kenal sejak kecil, dengan garis-garis yang menunjukkan jalan desa, sungai yang mengalir di luar desa, kebun-kebun yang dimiliki oleh warga, dan bahkan posisi rumah-rumah penting, termasuk rumah neneknya dan rumah pamannya Slamet. Setiap garis pada pola itu terbentuk dengan sangat rapi, seolah ada tangan yang sedang menggambarkannya dengan cermat. Suara teriakan Budi yang semakin jelas kini berubah menjadi panggilan yang lembut namun kuat. Dia sedang memanggil nama neneknya dengan penuh kerinduan. Sri Rahayu, sayangku, aku sudah datang. Suaranya mengisi seluruh ruangan kecil yang penuh dengan kegelapan,
membawa rasa hangat yang tiba-tiba menyelimuti ruangan yang sebelumnya sangat dingin. Rina merasa tubuhnya tidak lagi gemetar akibat rasa takut, namun mulai terasa hangat dan tenang, seolah dia sedang berada di pangkuan neneknya yang dulu selalu memberikan rasa aman padanya. Dia mengangkat kepalanya perlahan, melihat ke arah meja kerja batik yang terletak di tengah ruangan. Kain batik yang tadinya dikenakan oleh sosok nenek muda kini terletak rapi di atas meja, dan di tengah motif bunga melati serta anggrek yang indah itu, wajah pria tampan dengan rambut keriting dari foto lahan seperti sedang muncul dari dalam kain itu sendiri. Wajahnya tampak tenang dan penuh dengan kebaikan, dengan mata yang penuh dengan cinta yang tidak pernah pudar. "Rina," ucap suara Budi dengan lembut. Dan saat dia berbicara, bibir pada wajah yang muncul di kain batik itu mulai bergerak seolah dia sungguh-sungguh ada di sana. "Kamu tidak perlu takut. Aku bukan datang untuk menyakiti kamu atau orang lain di desa ini. Aku hanya datang untuk menyelesaikan cerita yang sudah terhenti begitu saja pada malam Jumat Kliwon yang kelam itu." Cahaya lembut mulai menyala dari dalam kain batik, menerangi wajah Budi dengan warna merah muda yang hangat dan indah. Rina bisa melihat dengan jelas setiap detail wajahnya. Parutan kecil di pipi kirinya yang dia ketahui berasal dari kecelakaan saat bekerja di sawah. Lekukan di bibirnya yang membuat senyumnya terlihat sangat hangat. Dan mata coklatnya yang penuh dengan kedalaman perasaan. "Kalau begitu, apa yang kamu inginkan?" tanya Rina dengan suara yang masih sedikit bergetar, namun sudah tidak lagi penuh dengan rasa takut. Dia melepaskan cengkeramanannya pada pintu yang tidak bisa dibuka dan mulai mendekat perlahan ke arah meja kerja batik. Mata tidak pernah menyimpang dari wajah Budi yang muncul di kain itu. Darah masih mengalir dari tubuhnya, namun kini dia merasa bahwa darah itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Seolah darah itu adalah jembatan yang menghubungkannya dengan cerita neneknya yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. "Kita tidak bisa hidup bersama saat itu. Ketika adat istiadat dan prasangka keluarga menghalangi kita dengan cara yang sangat kejam dan keji," ujar Budi dengan suara yang penuh dengan kesedihan namun juga kedamaian. "Tubuh kita dipisahkan oleh kematian yang tidak adil, tapi cintanya tidak pernah mati. Bahkan selama puluhan tahun yang aku menghabiskan di dunia lain, cintaku pada Sri Rahayu tetap sama kuatnya, seperti pada hari terakhir kita bertemu." Cahaya dari kain batik semakin menyala terang, dan Rina bisa melihat bayangan sosok pria yang tegap dan kuat berdiri di belakang kain itu, mengenakan pakaian petani tradisional dengan kain sarung yang sudah kusam akibat usia. Si Rahayu membuat batik ini bukan untuk menyimpan dendam atau membalas kesalahan yang telah dilakukan oleh keluarganya dan keluarga desa lainnya. Dia membuatnya untuk menyimpan cinta kita yang tulus dan dalam, agar suatu hari nanti bisa membantu kita menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Budi merentangkan tangannya secara perlahan, dan saat dia melakukannya, dua tangan yang transparan dan berwarna merah muda muncul dari belakang kain batik, seolah dia benar-benar merentangkan tangan untuk menjangkau Rina. "Darah yang kamu lihat pada kain batik itu selama ini, dan darah yang sekarang mengalir dari tubuhmu, itu bukan darah dari penderitaan atau kesedihan yang tidak berkesudahan. Itu adalah darah cinta yang masih hidup, darah yang menyimpan energi dari cinta kita yang tidak pernah mati dan yang ingin menyatukan kita kembali setelah sekian lama terpisah." Setiap malam Jumat Kliwon, darah itu muncul sebagai tanda bahwa cinta kita masih ada dan sedang menunggu kesempatan untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang telah menutupinya selama puluhan tahun. Rina melihat ke arah kain batik dengan mata yang penuh dengan kagum, dan pemahaman yang baru mulai muncul dalam dirinya. Noda darah yang tadinya berwarna merah pekat kini mulai berubah warna secara perlahan, menjadi merah muda yang lembut dan indah seperti warna bunga melati yang sedang mekar di pagi hari. Motif bunga melati dan anggrek pada kain batik mulai tampak seperti hidup. Kelopak bunga melati mulai terbuka perlahan, sedangkan tangkai anggrek mulai bergerak seolah sedang bertiup oleh angin yang lembut. Aroma bunga melati yang sangat harum dan menyegarkan mulai memenuhi seluruh ruangan, menggantikan aroma darah yang sebelumnya ada.
Setiap kelopak bunga pada motif itu tampak sangat nyata, seolah kain batik itu adalah taman bunga yang sedang mekar subur. Untuk menyatukan kita kembali, untuk menghubungkan dunia yang aku tinggali sekarang dengan dunia di mana Sri Rahayu berada, dan dunia di mana kamu hidup sekarang. Seseorang harus bersedia menjadi jembatan antara ketiga dunia itu. Lanjut Budi dengan suara yang semakin hangat dan penuh dengan harapan. Sri Rahayu sudah memilihmu untuk menjadi orang itu. Rina, dia memilihmu jauh sebelum kamu lahir. Menyimpan cerita dan cinta kita dalam kain batik itu agar suatu hari nanti kamu akan menemukan dan memahaminya. Kamu memiliki dua pilihan yang bisa kamu ambil sekarang. Kamu bisa menjadi penjaga cinta kita, membawa kain batik ini dan menyimpan cerita kita dengan baik agar cinta kita tetap hidup dan bisa ditemukan oleh generasi selanjutnya yang mungkin memiliki keberanian untuk menyatukan kita secara penuh. Atau kamu bisa memilih untuk membiarkan kita tetap terpisah selamanya dengan menyembunyikan kembali kain batik itu dan melupakan semua yang kamu ketahui hari ini. Budi menghentikan bicara sebentar, memberikan waktu bagi Rina untuk memahami makna dari kata-katanya. Cahaya dari kain batik mulai berkedip-kedip, seolah sedang menunggu jawaban dari Rina. Rina melihat ke arah kain batik yang indah itu. Kemudian melihat ke arah tangannya yang masih mengalir darah merah muda yang lembut. Lalu melihat ke arah pintu rahasia yang kini tampak tidak lagi mengerikan. Tanpa berpikir panjang lagi, karena dia tahu bahwa ini adalah panggilan yang tidak bisa dia tolak dan pilihan yang sudah ditentukan oleh takdir neneknya, Rina meraih kain batik itu dengan kedua tangan yang penuh dengan keyakinan dan kebaikan hati. Dia membuka kain itu dengan hati-hati dan mulai membungkusnya di tubuhnya, melilitkannya dengan cara yang sama seperti cara neneknya dulu selalu mengenakan batik pada acara-acara penting. Saat kain batik menyentuh kulitnya, rasa hangat yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuh Rina. Rasa hangat yang lebih hangat dari panas matahari pada siang hari, namun tidak menyakitkan sedikit pun. Dia merasakan energi yang kuat mengalir dari kain batik ke dalam tubuhnya, menyatu dengan darah yang mengalir dari dirinya dan membuat seluruh tubuhnya terasa ringan seolah akan terbang. Dia melihat ke arah cermin kecil yang ada di sudut ruangan. Cermin kayu tua yang sudah kusam akibat usia, namun masih bisa mencerminkan bayangan dengan jelas. Wajahnya masih sama seperti biasanya. Wajah perempuan muda yang cerah dengan rambut hitam lurus yang jatuh di pundaknya. Namun di lehernya, tepat di bawah dagunya, muncul motif batik bunga melati yang sama persis dengan motif pada kain batik yang dia kenakan. Motif itu muncul secara perlahan seperti sedang tumbuh di kulitnya, dengan warna merah muda yang indah dan detail yang sangat jelas seolah dibuat oleh tangan pembuat batik yang ahli. Pada saat itu, pintu rahasia ruangan kecil itu terbuka sendiri dengan perlahan, tanpa ada tangan yang menyentuhnya sama sekali. Cahaya pagi yang hangat mulai masuk ke dalam ruangan melalui pintu yang terbuka, menerangi setiap sudut ruangan yang sebelumnya penuh dengan kegelapan. Rina keluar dari ruangan kecil itu dengan langkah yang tenang dan mantap, mengenakan kain batik yang indah dengan rasa bangga dan pemahaman yang baru dia miliki. Dia melihat keluar, sudah pagi, dan sinar matahari mulai menyinari langit dengan warna jingga dan merah muda yang cantik. Udara pagi desa terasa sangat segar, dengan aroma tanah basah dan bunga kembang yang tumbuh di sekitar rumah neneknya. Di dalam ruangan tamu yang masih sama seperti dulu, dengan meja kayu jati yang berkilau dan kursi empuk yang rapi, Rina melihat sesuatu yang membuatnya merasa seperti ada rasa damai yang sangat besar mengisi hatinya. Di atas meja tamu, buku catatan tua neneknya sudah tertutup rapi dan ditempatkan dengan baik di tengah meja. Di sebelahnya terdapat sebuah amplop baru yang terbuat dari kertas putih bersih. Rina mengambil amplop itu dengan hati-hati dan membukanya. Menemukan selembar kertas di dalamnya dengan tulisan tangan yang sangat mirip dengan tulisannya, namun juga memiliki nuansa tulisan neneknya. Ini batik yang kubuat untuk menyimpan cinta yang tak kunjung mati. Jaga dengan baik. Jangan pernah membawanya keluar pada malam Jumat Kliwon, karena saat itu aku akan kembali untuk menemui dia. Rina menyentuh motif batik bunga melati yang muncul di lehernya dengan jari yang lembut.
merasakan teksturnya yang sedikit berbeda dengan kulitnya lainnya, namun tidak terasa aneh atau menyakitkan. Dia tidak bisa menjawab dengan pasti apakah dia masih dirinya sendiri seperti sebelumnya, atau sudah menjadi bagian dari cinta yang sudah berlangsung selama puluhan tahun antara neneknya dan Budi Santoso. Bagian dari dirinya merasa bahwa dia masih Rina, perempuan muda yang bekerja sebagai guru dan selalu mencintai neneknya dengan sepenuh hati. Namun bagian lain dari dirinya merasa bahwa dia telah menjadi sesuatu yang lebih besar, menjadi penjaga cerita cinta yang indah namun penuh dengan penderitaan. Tapi satu hal yang dia tahu dengan sangat pasti, setiap malam Jumat Kliwon yang akan datang, dia akan mengenakan kain batik itu dengan bangga dan pergi menunggu di tepi sungai yang pernah menjadi tempat akhir dari cinta neneknya dan Budi, dengan harapan yang dalam bahwa suatu hari nanti mereka bisa benar-benar bersama dalam cinta yang tidak akan pernah terpisahkan lagi. Saat Rina memasuki kamar tidur neneknya untuk menyimpan kain batik dengan baik, dia melihat ke arah lemari kayu yang dulu menyimpan kotak kayu besar berisi kain batik itu. Pintu lemari terbuka sedikit, dan di dalamnya, di antara baju-baju neneknya yang sudah tua dan kusam, terdapat sehelai batik baru yang sedang terbentuk sendiri dengan sendirinya. Kain dengan warna biru tua dalam yang sama seperti kain batik yang dia miliki, dengan motif bunga melati dan anggrek yang sudah mulai terbentuk dengan jelas. Di bagian tengah kain batik baru itu, sudah mulai muncul noda merah muda yang lembut, sama seperti warna darah cinta yang telah menyatukan neneknya dan Budi Santoso selama puluhan tahun.